Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Kalau ngomongin tentang perekonomian di Timur Tengah, kira-kira apa sih yang terlintas di kepala kamu? Yap, kebanyakan dari kita langsung kepikiran tentang kekayaan minyak bumi di Timur Tengah yang jadi tumpuan utama perekonomian mereka. Nah, ternyata ada satu nih, kawasan di Timur Tengah yang bisa maju pesat banget. Tapi ekonominya nggak bergantung sama kekayaan minyak bumi. Kecepatan pertumbuhan ekonomi kawasan Timur Tengah ini bikin banyak orang terheran-heran. Sampai-sampai kawasan ini jadi contoh gimana Timur Tengah ternyata bisa loh berhasil lepas dari ketergantungannya sama sektor minyak bumi. Kawasan yang aku maksud itu adalah Dubai, yang dalam beberapa tahun terakhir tercatat sebagai kota dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Sekarang kita coba bandingin yuk penampakan kota Dubai dulu dan sekarang. Ini penampakan kota Dubai 2 dekade yang lalu. Dan ini adalah kota Dubai yang sekarang. Jauh banget ya bedanya. Dulu kalau dengar kota Dubai mungkin ingatnya sama padang pasir aja. Tapi sekarang begitu dengar kota Dubai, hal pertama yang terlintas adalah kemewahan, gedung-gedung tinggi kayak Burj Khalifa, pulau buatan, atau mobil-mobil supercar yang berjajaran di jalanan kota Dubai. Wah, gimana caranya sih Dubai bisa jadi super kaya kayak sekarang tanpa ngandelin sumber daya alam? Di video kali ini, aku mau bahas gimana caranya Dubai bisa bertransformasi cepet banget tanpa bergantung sama sumber daya alam. Ada 3 hal nih yang jadi turning point pembangunan ekonomi Dubai, yaitu investasi jangka panjang buat pembangunan infrastruktur, terus diversifikasi industri di sektor non-migas, dan juga pembangunan economic zone atau kawasan ekonomi khusus. Kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama kita mulai bahas tentang investasi pada pembangunan infrastruktur. Sebelumnya kita mundur dulu yuk ke beberapa dekade sebelum transformasi Dubai dimulai. Di awal abad ke-20, perekonomian Dubai itu terpukul bertubi-tubi setelah tahun 1920 industri perkapalan mereka yang jadi tumpuan perekonomian Dubai itu kolaps. Dilanjut lagi sama Great Depression di tahun 1930-an dan juga Perang Dunia Kedua. Gak berhenti di situ aja, di tahun 1940-an terjadi bentrokan antara dua wilayah terbesar Uni Emirat Arab, yaitu Dubai dan Abu Dhabi buat perebutin wilayah perbatasan utara mereka yang kaya sumber daya minyak. Konflik berkepanjangan ini tuh berlangsung selama beberapa dekade. Selama konflik, Dubai dan Abu Dhabi selalu terpisah dan juga berkompetisi dalam hal ngelola perekonomian mereka meskipun sebenarnya ia sama-sama bagian dari Uni Emirat Arab. Di akhir 1950-an, perekonomian Abu Dhabi meroket banget karena tingginya pendapatan negara dari hasil penjualan minyak bumi. Sementara Dubai, yang waktu itu tuh masih berupa kota pelabuhan kecil ngalamin kesulitan finansial. Kondisi inilah yang jadi pemicu pemerintahan Dubai waktu itu, di bawah Sheikh Rashid buat ngelakuin inovasi berupa diversifikasi ekonomi. Sebelumnya, Dubai itu terlalu bergantung nih sama hasil perdagangan maritim. Sementara di pertengahan 1950-an, perdagangan maritim yang nopang perekonomian Dubai terancam karena terjadi penumpukan lumpur di sungai yang mencegah kapal-kapal besar ngelewatin Dubai dan tentunya ngancem perekonomian Uni Emirat Arab juga. Sejak saat itu pemerintah Dubai mulai sadar gitu, kalau pembangunan infrastruktur bisa jadi kunci utama pertumbuhan ekonomi, terutama buat jangka panjang. Proyek pertama dimulai dengan Dubai Creek, yaitu pengerukan lumpur sungai, dan juga pembangunan pelabuhan Dubai yang bertujuan supaya kapal-kapal besar tuh bisa lewat dan bahkan bersandar di Dubai. Penguasa Dubai saat itu bekerja sama perusahaan developer ternama dari Inggris, yaitu William Halcrow and Partners. Tapi pembangunan ini butuh modal yang gede banget. Dan yang dibutuhin tuh sekitar 388.000 euro di tahun 1950-an. Atau kira-kira setara nih sama 10 juta euro di zaman sekarang. Nah, buat mendanai mega proyek ini, penguasa Dubai waktu itu Sheikh Rashid ngelakuin berbagai upaya. Mulai dari ngebujuk para pengusaha buat berdonasi, narikin pajak, dan juga ngutang ke negara-negara Arab tetangga. Beruntungnya nih, investasi yang berisiko tinggi ini ternyata berhasil dan mulai berdampak positif buat perekonomian Dubai setelah proyek ini selesai di tahun 1960-an. Populasi Dubai sejak saat itu melonjak. Kapal-kapal besar makin rame, dan pendapatan Dubai dari tarif bea juga meningkat. Selain ngebangun pelabuhan, Dubai juga mulai ngebangun industri pariwisata yang diawalin sama pembangunan infrastruktur perkotaan dan juga bandara pertama mereka.
yaitu Dubai International Airport di tahun 1960. Sekarang kita lanjut bahas turning point Dubai yang kedua, yaitu pembangunan sektor ekonomi alternatif dari hasil pertambangan minyak. Di tahun 1966, Dubai itu emang nyoba nih ikut-ikutan ngelakuin penambangan minyak bumi. Tapi bedanya, Dubai cuma ngeliat cuan dari tambang ini sebagai batu lompatan aja, dan gak berencana gitu buat terus bergantung sama industri yang bakalan habis di masa depan. Akhirnya hasil cuan dari penjualan minyak ini diinvestasiin lagi ke pembangunan infrastruktur kota dan juga pariwisata Dubai. Di waktu yang sama, Dubai juga pengen nih ekonominya tuh bisa mandiri dan independen. Dan akhirnya berhasil mencantangkan mata uangnya sendiri yaitu rial dalam perjanjian Qatar Dubai Currency. Dengan berinvestasi ke sektor lain, ekonomi Dubai jadi kokoh banget dan gak bergantung sama fluktuasi harga minyak dunia. Beda banget ya nasibnya sama negara penghasil minyak lain yang bisa dibilang tuh terlalu bergantung sama satu sektor. Kayak Venezuela yang ketahanan ekonominya sangat ringkih karena cuma ngandelin satu sektor doang. Akhirnya pas harga minyak dunia jatuh, seluruh negara Venezuela ngalamin krisis ekonomi berkepanjangan yang belum berakhir sampai saat ini. Dan turning point Dubai yang ketiga adalah pembangunan Free Economic Zone atau kawasan ekonomi khusus. Di tahun 1980-an, pemerintah Dubai juga mulai ngembangin kawasan ekonomi khusus buat bikin perekonomian mereka makin terdiversifikasi. Free Economic Zone yang pertama Dubai itu adalah Jafra atau Jebel Ali Free Zone, di mana pemerintah ngasih keringanan pajak, tarif biaya masuk yang murah, dan juga berbagai kemudahan berbisnis buat para investor yang bersedia gitu buat ngebangun bisnisnya di Economic Zone ini. Keberhasilan Dubai ngebangun Free Economic Zone Jafra ternyata jadi pemicu munculnya kawasan Free Economic Zone yang lain, kayak Dubai Internet City, Dubai Media City, dan juga Dubai Maritime City. Free Economic Zone ini terus bertambah, dan sekarang udah ada sekitar 30 kawasan ekonomi khusus di Dubai. Dengan bikin kawasan ramah industri kayak gini, ribuan perusahaan global tuh berlomba-lomba buat masuk, bikin kantor, dan juga investasi di kawasan ini. Selain itu, Dubai juga berhasil nih jadi pusat keuangan dunia dengan adanya kawasan khusus yaitu Dubai International Financial Center atau DIFC, dan sekarang udah ada sekitar 2.000 perusahaan yang terdaftar di kawasan DIFC sejak dibangun tahun 2002. Akhirnya kawasan ini berhasil nyerap sekitar 144.000 lapangan kerja dan juga ngasilin 80 miliar US dollar per tahun. Ya artinya 21% PDB Dubai berasal dari kawasan dengan kebijakan pajak dan ketenaga kerjaan yang ramah banget terhadap investor asing dan juga pebisnis global dari seluruh dunia. Diversifikasi dalam berbagai bidang ekonomi juga tetap dijalanin termasuk bisnis pariwisata. Dubai berubah dari yang tadinya tuh padang pasir jadi pusat pariwisata dunia. Dubai International Airport sekarang udah jadi bandara dengan penerbangan internasional terbesar di dunia. Dengan total pengunjung 83,7 juta orang di tahun 2016, industri penginapan dan makanan juga berkontribusi besar buat pemasukan Dubai, mencapai 5,1% dari total GDP Dubai di tahun 2019. Saat ini ada lebih dari 137 hotel bintang 5 yang beroperasi di Dubai. Di sektor properti, Dubai juga ngalamin peningkatan yang fantastis. Mulai dari proyek ambisius pulau buatan The Palm Island, The World Islands, sampai Burj Khalifa yang jadi gedung tertinggi di dunia. Di tahun 2017 aja nih, udah ada sekitar 39.480 investor dengan total transaksi real estate sebanyak 53.000 penjualan di dalam satu kawasan Dubai. Dan terakhir dari sisi inovasi, baru-baru ini Dubai ngebangun kawasan baru yang dinamain Dubai Future District. Kawasan itu berfokus nih ke pembangunan ekonomi yang berbasis teknologi buat jadi pusat inovasi dunia. Diperkirain mega proyek ini bahkan ngebutuhin dana sebesar 1 juta dirham Uni Emirat Arab atau sekitar 272 juta US dollar. Dari semua rangkaian kebijakan dan peristiwa pembangunan ini, ekonomi Dubai udah bertransformasi jauh banget. Bahkan jadi kota terkaya ketiga di dunia setelah Luxembourg di urutan kedua dan juga Qatar di urutan pertama. Oke deh, segitu aja pembahasanku tentang transformasi ekonomi Dubai. Kira-kira mungkin gak ya ada satu kawasan atau satu kota di Indonesia yang bisa ngikutin jejak keberhasilan kawasan Dubai?
Kalau ada, menurut kamu kota atau kawasan mana nih di Indonesia? Kita ngobrol bareng ya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.